jika si ibu terkonfirmasi positif COVID, apakah si bayi pasti terkonfirmasi atau ada kemungkinan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada acara Podcast Mart, Podcast Kesehatan Apotek Mart. Acara ini bisa didengarkan di Spotify Apotek Mart atau Podcast Mart. Juga bisa dilihat di YouTube Apotek Mart. Untuk teman-teman yang sedang mencari kebutuhan kesehatan, silakan mencari Apotek Mart di marketplace seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan Alfakart. Untuk tema hari ini kita akan bahas menjaga kehamilan di masa pandemi COVID-19. Bersama narasumber kita adalah Dr. Leopold Trisno sebagai dokter penanggung jawab klinik Mary Medica di Banjarwijaya. Apa kabarnya, Dok? Baik. Wah, gimana, Dok? Menghadapi ibu hamil di masa COVID-19 saat ini nih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan terima kasih atas kesempatan ini. Memang di masa pandemi COVID-19 ini banyak kebingungan di antara ibu-ibu hamil. Di antaranya apakah perlu antenatal care, pemeriksaan kehamilan, apakah perlu yang lain-lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke itu, ke topik utamanya, kita harus tetap menjaga precautionnya, universal precaution, yaitu sering-sering cuci tangan, pakai masker, kalau bisa hindari orang-orang yang sakit, kalau bisa juga kurangi bepergian keluar untuk menjaga kehamilan kita. Lalu untuk pertama kali antenatal care itu di Fasiankes, itu biasanya kita anjurkan ke Fasiankes yang ada dokternya untuk program pemeriksaan seperti hepatitis B-nya atau sifilisnya, HIV-nya, atau pandemi COVID-nya. Nanti kalau misalnya hasil screeningnya itu negatif semua, bagus, baik, dan antenatal care kedua itu tidak perlu datang ke Fasiankes, cukup lewat telekonsultasi aja. Kecuali kalau ada dicurigai atau ada penyulit-penyulit yang lain, itu bisa ibu hamil itu datang ke Fasiankes atau petugas Fasiankes yang datang ke rumah ibu tersebut. Oke. Nah, jadi selama masa pandemi ini, ibu hamil tetap bisa mengontrol kehamilannya, Bisa. gitu ya, Dok. Nah, itu untuk menjaga atau untuk mengontrol, maksudnya si ibu hamil ini untuk pergi ke pusat pelayanan kesehatan itu tidak ada masalah, Dok. Atau bagaimana cara mengontrolnya? Karena kan suka ada kekhawatiran nih, Dok, gitu kan. Takut takut tertular atau apa, itu bagaimana, Dok, cara mengontrol? Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk pemeriksaan pertama kali itu harus di Fasiankes. Tapi untuk yang kedua, kalau tidak ada penyulit atau tidak ada gangguan-gangguan lain, itu tidak perlu datang ke Fasiankes. Cukup lewat telekonsultasi aja, atau ya ibunya bisa konsultasi lewat WhatsApp atau apa gitu ya. Kecuali kalau ada penyulit, ibu itu dianjurkan datang ke Fasiankes tersebut atau petugas Fasiankesnya yang datang ke sana. Oh, gitu. Nah, untuk pemeriksaan yang anense ketiga, itu biasanya dilakukan 1 bulan sebelum tanggal perkiraan persalinan. Nah, itu biasanya kita anjurkan untuk datang ke Fasiankes. Oke. Terus untuk mengenai USG, itu kalau misalnya tidak ada gangguan atau apa, USG bisa dilakukan seperti biasanya. Tetapi kalau dia ada misalnya positif terkonfirmasi ODP atau PDP, itu sebaiknya ditunda dulu USG-nya tersebut sampai dinyatakan dia negatif atau tidak terkonfirmasi lagi. Nah, kalau misalnya itu untuk pasien yang
sehat, tidak ada terkonfirmasi COVID ya dok ya. Nah itu untuk kalau ada ibu hamil terkonfirmasi positif, itu persalinannya bagaimana dok saat pandemi seperti ini? Kalau ya kita jangan lupa masuk kriteria mana dulu dia, ODP atau PDP, orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Kalau dia ODP itu bisa dilahirkan lakukan persalinan yaitu di Fasiankes atau rumah sakit yang emang bisa melakukan seperti biasa. Tapi kalau dia termasuk golongan PDP dan dengan swab terkonfirmasi, itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit rujukan khusus untuk COVID-19 supaya dilakukan pengawasan di sana dalam saat persalinan tersebut. Jika si ibu terkonfirmasi positif COVID, apakah si bayi pasti terkonfirmasi atau ada kemungkinan tidak? Selama ini belum ada bukti bahwa ibu yang hamil terkonfirmasi, maka janinnya dalam perut itu positif juga terkonfirmasi. Makanya kita anjurkan untuk dilahirkan dan diharuskan di rumah sakit rujukan untuk menghindari jangan sampai si janin yang bayi yang baru dilahirkan itu tertular dari ibunya. Gitu. Dengan peralatan yang memadai di rumah sakit rujukan tersebut dan dengan perlengkapan baju APD yang lengkap gitu. Jadi belum tentu dengan si ibunya positif, bayinya juga positif ya dok ya. Sudah kemungkinan aja bayinya tidak positif gitu ya dok ya. Oke. Dan biasanya kan kalau ibu hamil tuh butuh asupan vitamin atau apa. Nah itu bagaimana tuh dok dalam kondisi ini? Apa vitaminnya perlu dilipat gandakan atau kan biasanya juga ibu hamil suka ada senam hamil atau apa? Nah itu bagaimana dok? Kalau kelas-kelas senam hamil karena masa pandemi ini sebaiknya ditiadakan dulu. Kalau untuk vitamin selama dia tidak masuk dalam ODP atau PDP itu vitamin seperti biasanya. Terkecuali dia masuk dalam golongan ODP atau PDP, sebaiknya jangan diberi vitamin zat besi penambah darah, karena itu sangat berisiko. Kenapa tuh dok tidak boleh? Karena zat besi itu kan ion ferronnya agak tinggi, itu bisa mengganggu ke daya imunitas ke janinnya nantinya. Bisa takut terjadi solusio plasenta atau IUFGR, jadi pertumbuhan janin yang terhambat gitu. Oh, dengan adanya zat besi itu dok. Oh, jadi sebaiknya dok vitamin apa sih? Gitu, apa vitamin C atau apa gitu? Vitamin biasa seperti vitamin B, vitamin C itu boleh. Kecuali vitamin zat besi itu nggak boleh. Kecuali yang ada kandungan zat besi. Kalau dia reaktif atau dia masuk golongan ODP atau PDP. Tapi kalau enggak, kalau dianya tidak terkonfirmasi, boleh vitamin apa saja gitu ya dok ya? OTG pun boleh, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala pun. Tapi dia kan rapidnya misalnya negatif gitu ya. Tapi kalau rapidnya positif, ya sebaiknya hindari zat besi untuk penambah darah. Oh gitu. Untuk konsumsi vitamin sendiri, mulai dari trimester awal hingga akhir atau? Selama ini nggak ada petunjuk atau anjuran untuk pembatasan itu ya. Jadi kita lakukan seperti biasa aja. Oh, seperti biasa. Hanya pengecualian pada pasien-pasien yang reaktif atau terkonfirmasi positif. Untuk pasien yang terkonfirmasi vitamin dibatasi gitu dok. Dibatasi untuk yang penambah darah. Oh, untuk penambah darah, yang lainnya tidak biasa. Masalah. Oh, tetap dikonsumsi, bisa dikonsumsi tiap hari ya dok ya. Oh gitu. Oke. Cuman kalau yang PDP atau untuk konfirmasi, ya pengawasannya sebaiknya di rumah sakit rujukan gitu, karena supaya lebih terawasi, lebih ya kalau ada hal-hal tertentu jadi lebih mudah ditangani kalau di rumah sakit rujukan. Untuk pasien yang PDP. Oh, itu menjelang berapa minggu sebelum HPL tuh dok? Atau maksudnya dari dia terdeteksi itu, dia kontrol di rumah sakit itu sampai dengan dia melahirkan, atau maksudnya dalam pengawasannya itu?
sejak dia terdeteksi terkonfirmasi positif dengan swab itu, maka sebaiknya dia langsung dirawat di rumah sakit rujukan karena termasuk risiko tinggi. Gitu. Sampai dia ya kalau misalnya sampai bersalin di sana, atau kalau misalnya terkonfirmasi negatif 2 kali baru kita cek ulang. Kalau misalnya sudah negatif, itu bisa bersalin di Fasiankes biasa. Pasien biasa. Yang penting pada saat hendak mau persalinan dicek dahulu ya dok ya. Dulu. Biasanya minggu ke berapa tuh dok? 38? Pokoknya pengecekannya itu? Pengecekan biasanya pada saat pertama kali dia ANC pertama, dia positif atau negatif. Kalau ada faktor risiko misalnya dia dari zona merah atau di rumahnya ada orang-orang yang dicurigai atau positif dan dia ternyata dites positif, sejak saat itu kita harus masuk pengawasan ketat ya. Pengawasan ketat. Maaf dok, jadi agak kembali lagi review. Pasien yang terkonfirmasi itu biasanya kalau ibu hamil itu yang tadi dokter bilang pada saat pandemi ini dibatasi untuk ke Fasiankes ya dok ya. Untuk yang normal semester pertama 1 kali, terus semester kedua 1 kali, kemudian yang semester ketiga 2 kali. Nah kalau untuk yang terkonfirmasi positif apakah tiap bulan dia kontrol atau? Cuma yang pertama kali, kalau misalnya dia terkonfirmasi positif, itu biasanya kita langsung rujuk ke rumah sakit rujukan. Langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk menghindari karena dia faktor risikonya tinggi karena ada janinnya dan mudah terjadi perdarahan segala macam. Terkecuali dia tidak terkonfirmasi, nah gitu ANC 2-nya bisa lewat telekonsultasi aja. Gitu. Terkecuali juga kalau dia di rumah mengalami penyulit yang lain, misalnya kejang atau apa, nah baru dianjurkan ke Fasiankes. Atau petugas Fasiankes yang datang. Oke. Jadi dari pembahasan ini mungkin dokter bisa dirangkum dan untuk ibu hamil ini masa pandemi seperti ini. Teman-teman sekalian, sebaiknya pada masa pandemi ini para ibu hamil nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Lakukan aja apa yang dianjurkan oleh petugas-petugas Fasiankes karena COVID ini bukan untuk menghalangi jalan persalinan dan nggak usah khawatir janinnya akan tertular. Gitu. Juga untuk pada saat menyusui itu seandainya ibunya terkonfirmasi positif itu pun masih bisa menyusui tapi melalui pompa. Jadi ASI-nya kita pompa baru kita berikan ke bayinya. Kecuali kalau dia masuk ODP, nah ODP orang dalam pengawasan itu bisa langsung menyusui, tapi harus pakai APD, pakai face shield, pakai masker, gitu. Untuk menghindari tertularnya si janin pada saat menyusui itu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir atau cemas, karena kekhawatiran ibu hamil itu bisa mengganggu pertumbuhan janinnya. Di situ. Oke dok, jadi banyak juga nih yang sudah dokter sampaikan kepada kita. Jadi khususnya untuk ibu hamil intinya adalah tidak perlu khawatir atau takut pada masa pandemi seperti ini, gitu ya dok ya. Selama tetap menjaga kesehatannya, gitu ya dok ya. Oke. Dari acara ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa untuk upaya melindungi ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini antara lain pemeriksaan kehamilan pertama oleh dokter untuk screening faktor resiko adalah membuat janji untuk tidak menunggu terlalu lama di Fasiankes. Kemudian pemeriksaan USG itu ditunda pada ibu dengan PDP atau konfirmasi COVID-19. Tunda pemeriksaan kehamilan trimester kedua bisa dilakukan dengan telekonsultasi kecuali ada tanda-tanda bahaya. Pemeriksaan kehamilan trimester 3 harus dilakukan 1 bulan sebelum HPL.
Memeriksakan diri sendiri, segera ke Fasiankes jika ada resiko atau tanda bahaya. Pastikan gerak janin di bawah usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu. Tunda dulu kelas kehamilan atau mengikuti kelas ibu secara online. Terima kasih untuk kedatangannya Dr. Leopold pada acara hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali ke acara podcast Mas berikutnya. Kita undang kembali ya dok ya. Gak ada masalah kan dok? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.